Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan berbagi informasi. Kali ini saya akan berbagi mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Formasi tahun 2022 yang sebentar lagi akan melakukan tes, dan kemungkinan jadwal tesnya tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April tahun 2023, tergantung jadwal di daerah masing-masingnya. Nah, kali ini saya akan berbagi contoh soal tentang tes kompetensi teknis dengan jabatan terampil arsiparis. Oke, langsung saja. Tapi yang baru menemukan channel ini, mohon bantu untuk di subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, serta bagikan ke teman-teman lainnya agar ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal pertama, 1. Pengertian arsiparis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan adalah sebagai berikut. A. Seseorang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dan bertanggung jawab menjawab kerahasiaan informasi. B. Seseorang yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan arsip. C. Seseorang yang memiliki otoritas melaksanakan pekerjaan kearsipan. Dan D. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2. Sistem geografis atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan dengan berdasarkan pada A. Urutan nama wilayah, B. Alamat surat, C. Subjek masalah dalam suatu wilayah, D. Asal wilayah surat atau dokumen dikirim. Jawabannya adalah B. Alamat surat. Nomor 3. Jenis arsip di bawah ini yang merupakan arsip dinamis adalah A. Arsip aktif, B. Arsip inaktif, C. Arsip vital. D. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah D, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital. Nomor 4. Asas penyelenggaraan kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini, kecuali A. Kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, B. Keamanan dan keselamatan serta profesional, C. Keutuhan asal usul dan aturan asli, D. Handal, sistematis dan utuh. Jawabannya adalah D. Handal, sistematis dan utuh. Nomor 5. Berikutnya salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools berupa titik-titik. A. Kartu tunjuk silang, B. Kartu indeks, C. Outslip, D. Buku arsip. Jawabannya adalah C. Outslip. Nomor 6. Berikutnya perhatikan tabel langkah-langkah pengelolaan arsip berikut ini, yakni langkah aktivitas kerja. 1. Mengindeks arsip yang akan dipinjam. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 4. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 5. Menempatkan outlet di tempat arsip yang diambil. 6. Mengisi bon peminjam. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan.
Pertanyaannya, urutkan langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem subjek adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B. 2, 4, 1, 3, 5, 6, 7, C. 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, 7. Jawabannya adalah D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, 7. Nomor 7. Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka A. Dokumen akan saya susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam. B. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang. C. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip. D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Jawabannya adalah D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Nomor 8. Salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda dibuat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh A. Sekretaris, B. Anda sendiri sebagai arsiparis, C. Pihak peminjam, D. Tempat arsip yang dipinjam. Jawabannya adalah C. Pihak peminjam. Nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pernyataan tentang organisasi kearsipan yang tepat adalah A. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kearsipan. B. Lembaga yang memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip, statis dan pembinaan kearsipan. C. Terdiri atas kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. D. Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Jawabannya adalah C, yaitu terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. B. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. C. Menjamin keselamatan aset nasional. D. Menjamin terciptanya arsip. Jawabannya adalah A. Nomor 11. Pernyataan yang sesuai dengan mendefinisikan arsip vital adalah A. Arsip yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. B. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak dan hilang. C. Arsip yang jumlahnya hanya 1. D. Arsip yang sangat autentik dan terpercaya. Jawabannya adalah B. Nomor 12. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dikenal dengan sebutan A. SKN, B. SIKN, C. JRA, D. JIKN. Jawabannya adalah D. JIKN. Nomor 13. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut dengan A. Unit pengolah arsip, B. Unit kearsipan, C. Pencipta arsip, D. Penyelenggara kearsipan. Jawabannya adalah C. Pencipta arsip. Nomor 14. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pengelola arsip adalah A. ESDF, B. ISAD,
CESDIH DIDAAR. Jawabannya adalah CESDA. Nomor 15. Pengertian dari arsip inaktif adalah A. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus digunakan. B. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. C. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional. Pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. D. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Jawabannya adalah B. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Nomor 16. Arsip daerah, kabupaten, atau kota wajib mengelola arsip statis yang diterima dari entitas kearsipan di bawah ini, kecuali A. Kecamatan, B. Perusahaan, organisasi politik, ormas atau perseorangan, C. Desa atau yang disebut dengan nama lain, satuan perangkat kerja daerah, kabupaten, kota wajib, dan penyelenggara pemerintah daerah, kabupaten, kota wajib. Jawabannya adalah A. Kecamatan. Nomor 17. Arsip daerah provinsi wajib mengelola arsip statis yang diterima dari A. Perusahaan, organisasi politik, ormas, dan perseorangan, B. Lembaga negara, C. Daerah provinsi dan kabupaten kota, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. 18. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu adalah arsip A. Arsip dinamis, B. Vital, C. Aktif, D. Arsip inaktif. Jawabannya adalah A. Arsip dinamis. Nomor 19. Anda merasa lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan, maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem A. Sistem klarifikasi, B. Sistem subjek, C. Sistem kronologi, D. Sistem wilayah. Jawabannya adalah B. Sistem subjek. Nomor 20. Dokumen berikut ini yang akan Anda kategorikan dalam arsip yang bernilai keuangan adalah A. Cek, B. Data penjualan, C. ATM, D. Buku tabungan. Jawabannya adalah A. Cek. Nah, itulah sedikit informasi soal-soal atau contoh-contoh soal yang saya berikan dengan yaitu tes kompetensi teknis di bidang terampil arsiparis. Semoga ini berguna bagi teman-teman sekalian dan dapat menjadi acuan untuk bekal nantinya untuk menghadapi tes kompetensi teknis. Jadi cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update informasi terbaru dari channel ini. Dan silahkan bagikan ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.